kita diizinin masuk setelah kita izin ke penjaganya untuk mereview yang di dalam masjid ini. Oke, kita lihat. Untuk mimbarnya sangat unik sekali. Di sini untuk imam yang buat ceramah di setiap khutbah, di sini sangat unik sekali nih, teman-teman. Ada batunya juga, peninggalan sejarahnya sangat luar biasa di sini. Di sini untuk tempat imamnya untuk mendirikan sholat, dan ada guci bertulisan lafaz Allah, sangat keren banget. Teman-teman, di sini di dalam masjid ini ada peninggalan sejarah, yaitu fosil-fosil yang seperti ini, dan ada batu marmer yang sangat unik sekali. Ya, bentuk Al-Quran ini kayu jati banget nih. Ya, boleh kita lihat di zoom. Bagus banget. Al-Quran raksasa ya. Oke. Dari sini kita kemana lagi nih? Kemana lagi? Ya langsung ya kita closingan dulu. Iya. Dulu untuk masjid ini ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam juga karena sebagian ditutup ya Pak. Iya, ditutup sebagian. Kita sedikit membacakan sejarahnya nih Bang Mehmet ya. Sejarah masjid di Masjid Perahu ini gitu kan. Oke teman-teman, untuk Jakarta ternyata memiliki masjid dengan arsitektur dan kisah unik yang dibalik pembangunannya. Masjid tersebut adalah Masjid Perahu yang ada di Tebet atau Jakarta Selatan. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Baitur Rahman itu tepatnya ada di Jalan Menteng Pulau Raya nomor 23 RT 3 RW 5. Oh, daerah Menteng ya, jadi Bang Met ya. Terus untuk, nah ya, menurut seorang warga di sekitarnya, yaitu Bapak Rahmat yang umurnya 53 ya, itu keberadaan perahu itu bersamaan dengan dibangunnya masjid pada tahun 1962. Lama banget ya. Wah lama teman-teman, berarti kalau 62 udah berapa tahun yang lalu ya? Ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Jadi perahunya itu berbarengan dengan dibangunnya masjid. Untuk perahu tersebut dibangun terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan umatnya. Jadi masjid yang dibangun oleh Kiai Haji Abdurrahman itu sampai sekarang diakui Rahmat masih dipertahankan bentuk aslinya, dan renovasi pun dilakukan hanya untuk memperbaiki bagian yang rusak saja. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita udah sampai di sini ya, di tempat parkiran motor. Di belakang kita apa? Tempat kerja kita dulu ya. Iya, tempat Kota Kasablanka. Ini tempatnya Bang Mehmet kerja di sini. Masih di sini kan sekarang?
Enggak dong. Oh, udah enggak ya. Di Senayan. Tapi ceweknya di sini ya. Iya. Ceweknya di sini. Sekalian mampir. Iya, sekalian mampir ke sini, dia lagi libur ya. Saya juga lagi cuti. Oke, teman-teman, kita nyari tempat di sini kenapa? Karena kita benar-benar mengenang saat kerja di sini ya, Mas. Iya. Ya. Benar-benar ya seru lah kita kerja di sini. Makanya pas kita kebetulan saya libur. Nah, sebenarnya sih jadwal saya ini buat konten sekalian jalan-jalan nggak di sini, di Pulau Seribu. Yaitu Pulau Untung Seribu. Jawa. Saya mau niat ke sana sama keluarga saya, sama teman-teman saya gitu kan di sana. Kurang lebih 2 mobil lah ya. Nah, sekalian bikin seru-seru konten, karena kan sebagian ada juga yang pengen masukkan konten ini sekali-kali dong sama keluarga atau tempat-tempat wisata yang jarang orang kesana gitu. Mungkin Pulau Seribu banyak orang yang udah kesana, tapi ya buat saya pribadi atau teman-teman yang lain yang takut dengan laut ya jarang juga ya sampai nyebrang ke sana. Di sana tuh ada yang sampai 4 jam perjalanan dari nyebrangnya itu loh, Met. Nyebrang, tapi kalau yang saya milih yang setengah jam aja. Jadi Pulau Untung Jawa dari Tangerang. Jadi saya rencana tuh nginepnya di rumah teman saya, tapi batal. Karena kenapa? Ada pesawat jatuh ya. Iya, ada pesawat jatuh, jadi nggak jadi. Udah saya bikin konten di sini aja yang deket-deket ya. Nah, tadi kita udah ke masjid, Met. Gimana tuh? Seru ya? Seru banget. Sangat unik banget. Alhamdulillah udah kesampaian, kita ke sana udah selesai juga ya. Sore-sore cuaca juga mendukung ya, Mas ya. Sudah mendirikan sholat asar juga. Iya, di sana kayak gitu sih. Nah, terus Mehmet nih, Bang Mehmet udah berapa kali nanyain, Pak, ayo Bang, kapan nih Bang Lutfi ngajak lagi gitu. Kalau di Penasaran Channel ya. Iya. Sebenarnya banyak banget teman-teman ya yang mau gabung di sini, yang mau ikut seru-seruan di Penasaran Channel, tapi ya karena memang PSBB ini ya kita banyak udah mulai, katanya ditunda lagi kayak gitu sih. Nah, saat ini juga si Om Eko kameramennya lagi sakit. Dia jatuh, jadi retak sih bagian tangan sama kaki. Jadi dia nggak ikut hari ini kayak gitu sih. Semoga lekas sembuh lah. Iya, moga lekas sembuh. Doain ya teman-teman ya, semoga Om Eko bisa aktif lagi dan bisa berkarya lagi di Penasaran Channel. Nah, mau nanya nih Bang Mehmet, Penasaran Channel masih suka nonton nggak? Oh, masih suka. Ya, masih ya. Iya, masih. Ya dulu dia setia loh, dia suka komentar apa kayak gitu ya dari dulu ya. Nah, terus Bang Mehmet sekarang kesibukannya apa aja nih selain bekerja? Bekerja sebagai apa sih di restoran ya? Iya, sebagai gudang lah, di gudang. Stockkeeper Iya, ya. stockkeeper. Bagian pengorderan apa Pengorderan itu. barang, Oh, ya. dia kalau lagi kerja nggak pernah ketawa, serius banget ya. Pusingan ya. Ini Iya, mau order, ini barang ini serius. tunda, ini itu kayak gitu ya. Serius juga sama dia. Apa ya? Ya, sama dia gue aja ya. Sampai akhirnya cinta lokasi ya. Ya. Terus dari situ apalagi nih selain di luar dari pekerjaan? Bang Mehmet pernah syuting juga kayaknya ya. Oh, pernah. Ya, nih Alhamdulillah teman-teman, pernah. Bang Mehmet itu salah satu figuran juga loh dia. Dia sering main juga di beberapa ya. Ada dialognya juga. Salah satu di mana Bang Mehmet ya? Di tukang ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan, dia udah dialog ya. Di ini juga Kian Santang Ya, juga berapa Kian kali Santang. ya. Sebenarnya sih job masih ada ya kalau Iya, masih ada masih sudah ada. nawar ya, tawarin ya. Cuman waktunya. Nah iya teman-teman, waktunya seperti saya ini makanya kita bukannya nggak nerima untuk ambilan job ya, karena kan kita yang diutamakan kerjaan Iya, ya. Kerjaan, makanya kayak saya Bang Mehmet mungkin ya udah kerja, kita libur hanya 1 hari dan di situ ya saya seling dengan ngisi untuk Penasaran Channel ini, jadi ya makanya saya nggak ngambil untuk job juga. Mungkin Bang Mehmet kangen gak nih untuk syuting lagi? Kangen banget, cuman kan lagi kondisi PSBB kayak gini kan nggak bisa juga, kebanyakan ditunda kayak gitu. Oh kayak gitu ya, susah juga ya sekarang ya. Nah untuk apa namanya sekarang fokus di ini juga YouTube nggak? Pernah punya udah YouTube? pernah ya. Pernah. Sebutin dong apa biar di subscribe ya. Apa nama YouTube-nya? Namanya Yudesel, itu cover lagu sih. Oh Di gitu. 2 orang ya. Oh nggak sendiri Bang Nggak Mehmet? sendiri. Kalau saya cuman ngegitar doang. Oh gitar. Padahal kan Bang Mehmet suka nyanyi juga ya? Iya. Oh gitu, sama Yuda. Dia Sama Yuda, ya. satu kerjaan ya? Satu kerjaan. Oh saya juga kenal sih, sempat di Instagram dia kenal kayak gitu sih. Tapi sekarang masih aktif. Cuma lagi jarang ya. Lagi jarang aja sih. Waktunya ya teman-teman. Subscribe udah banyak tuh. Ya lumayan lah. Oh udah lumayan ya. Ya teman-teman dicek tuh nanti subscribe Iya. berapa biar Bang Mehmet bisa terus berkarya ya. Ya. Nah Bang Mehmet apalagi nih untuk yang mau diomongin atau keseruan tadi udah ke masjid atau apa kayak gitu sih.
Ya pokoknya seru banget dah tadi. Iya, seru Walaupun banget. nggak jadi ke museum. Iya, maaf banget ya untuk Bang Mamet dan teman-teman yang lain. Sebenarnya jadwal kita hari ini ke museum ya. Terus tadi Bang Mamet sampai pakai baju gamis ya. Baju gamis. Oh, kayak umroh. Iya, pokoknya umroh ya. Saya bingung pakein Bang Mamet apa nih. Bajunya pasti ukurannya kekecilan. Ya udahlah, gamis saya sekali yang gombrong ya. Oh ya, untuk menutup acara nanti Bang Mamet menyanyikan lagu ciptaan sendiri loh. Ya. Buat siapa ini? Ya buat Seseorang lah. Asik, buat seseorang yang teman-teman. sampai saat ini masih diperjuangkan. Amin. Doain teman-teman semoga Bang Mamet bisa sampai lamaran menikah ya. Amin. Amin. Ya. Ada Oke, doanya. Bang Mamet, biar langsung aja nanti sekalian Bang Mamet nyanyi, sekalian penutupan juga ya. Iya. Oke, silakan. Pertama aku bertemu untuk kesekian kali melihatmu, memandangmu, tetapi itu semua terjadi begitu saja darimu untukku, dan kamu adalah doaku yang telah menjadi nyata. Dari sekian banyak pria yang berharap mendapatkan cintanya, hanya aku yang menjadi sang juara. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan apa yang aku harapkan, dan ku jaga selamanya. Oke, Bang Mamet tetap nyanyi ya. Terus saya nyanyi. Dan kamu. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya dan Bang Mamet itu aja. Nah, sambil mendengarkan lagu ciptaannya Bang Mamet sendiri untuk salah satu kekasihnya ya. Kita doakan semoga hubungannya langgeng sampai di pernikahannya. Oke, teman-teman, dadah. Dari sekian banyak pria